Halo, kayaknya udah banyak ya yang masuk. Kembali ketemu lagi sama saya di sini, Dokter Laksmi. Dan ini, Dokter Yeninya sudah datang. Iya. Halo, selamat sore, malam ya, Dokter Yeni. Malam, selamat Kita malam. benar-benar sangat gercep langsung screen Dokter Yeni. Jadi sebelumnya saya ucapin salam dulu sama semua fans yang sudah join. Hari ini kita akan mulai IG Live Talk to with the Expert lagi tentang serba-serbi kesehatan mata pada anak dengan narasumber kita Dr. Yeni SPM spesialis mata. Sebelum kita mulai, kita akan bacakan dulu sekilas tentang Dr. Yeni, yaitu Dr. Yani ini lulusan dokter umumnya dari FKUKI 2003 ya dokter ya, Iya, dan menyelesaikan pendidikan spesialis mata di Udayana dari tahun 2010. Selanjutnya itu udah banyak banget ya dok yang udah dilakukan fellowship Paco Emulsification, bener nggak dokter? Paco betul. Emulsification SCRS di Kambang Eye Clinic Jambi. Lalu fellowship kontrol katarak dan bedah refraktif di RSCM Jakarta, juga member of Asia Pacific Association of Cataract and Refractive Surgeon dokter ya. Dokter Ya, ini juga sekarang sedang meneruskan sekolah hukum ya dok ya, benar-benar sibuk menyempatkan untuk datang ke idola kita. Makasih banget dokter. ya, Nah, sama-sama. Dokter Yani ini prakteknya di Klinik Mata Utama JEC Bali Denpasar, di Siloam Hospital Bali, dan RSU Puri Daharja Bali ya dokter ya, betul ya. Iya, betul, Ya, betul. jadi mungkin kalau ada yang punya keluhan-keluhan bisa langsung ke sana menemui dokter Yani ini. Selain matanya anaknya terobati juga ini ya ngelihat seger ngelihat dokter yang cantik-cantik ya dok ya. Mata orang Dikasih tua info terobati juga. Dikasih info dokter Yani ini bersahabat saya dari masih PG ya dok ya, dari masih baru masuk Ya, dokter umum, masih heeh. poni par ya dok ya. Foni dulu begini ya. Ya jadi daripada kita banyak nostalgia, kita langsung mulai aja ya dok ya. Mungkin di rumah Oke. banyak pertanyaan yang mau ditanya. Jadi dokter selama pandemi ini kan online school terus nih dokter ya. Pasti termasuk anak saya sendiri sih ya yang waktu itu saya bawa ke dokter kan ya. Yang Karena yang perempuan itu ya, yang lucu itu ya. iya, jadi pasti banyak mata anak-anaknya yang mulai minus atau banyak keluhan seperti Mm-mm, matanya lelah dan lain-lain ya mm-mm. dok. Bisa jelasin dikit gak apa sih tentang kesehatan mata anak di masa pandemi ini dokter? Boleh dokter silahkan. Oke, oke. Jadi paling sering itu sekarang di era pandemi orang tua pasti keluhannya anaknya karena online school ya. Jadi di Betul. rumah sudah apa melihat komputer sampai 6 jam, 8 jam. Mungkin akhir-akhir ini sudah mulai berkurang waktunya karena mungkin pihak sekolah udah mulai agak aware ya sama kesehatan mata anak. Eh, Mm. tapi itu sudah apa orang tua datang dengan keluhan matanya anaknya sering berkedip, sering dikucek-kucek, terus merah. Terus mungkin juga ada kekhawatiran karena setelah online school nih anak saya minta main game online lagi nih, nonton YouTube lagi gitu. Harus Betul. itu udah jadi kebiasaan gitu ya di sekarang ini. Jadi keluhan paling utama sih di era pandemi itu di pandemi sekarang ya itu ya. Terus kalau keluhan lain ya ada banyak, tapi memang eh, yang jadi concern sekarang adalah online school ya di orang tua itu. Iya, betul. Memang Mm-mm. karena online school itu buat anak yang kecil aja ya, mungkin yang sekitar Mm-mm. kelas 2 itu sudah cukup lama, apalagi anak yang lebih besar. Makanya kadang Mm-mm. anaknya selain kalau sudah tidak konsentrasi, matanya juga mungkin mudah lelah ya dokter ya, karena terlalu Iya, banyak betul. konsentrasi Mm-mm. ke ini. Kadang-kadang ada yang juga sampai keluhannya sakit kepala mereka Hmm, gitu. iya, Mm-mm. cukup bervariasi ya dok ya, berarti yang datang dan Mm-mm. pasti Betul. rame. Dan gimana tuh dokter? Dokter pusing Mm-mm. nggak sama pasien anak yang mulai banyak? Ya, agak susah ya kalau harus meriksa anak memang agak susah, tapi sejauh ini karena anak-anak sekarang udah gadget udah jago, jadi mereka udah nggak takut lagi datang ke dokter sekarang.
Oh, Pinter-pinter sih anak benar. sekarang ya. Mm-mm. Iya deh, dokter. Mungkin ini ada beberapa sih pertanyaan ya sambil menunggu Mm-mm. mungkin dari moms yang lain mengumpulkan pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan yang dikirimkan langsung ke ini tim Anakku Sehat ID. Jadi Oke. yang pertama nih ada Mm-mm. Ibu Tita. Jadi pertanyaannya, dokter, anak saya kan kalau nonton suka miring-miring gitu kepalanya, mirip banget sama anak saya ya. Anak saya juga suka miring-miring. Gini. Bahkan saya datang ke dokter Yeni waktu itu. Saya kira Mm-mm. dia pura-pura, kata ibunya ini. Akhirnya saya periksa ke Hmm. dokter, ternyata anak saya tuh silinder. Apa sih mata Oke. silinder itu, dokter? Dan bisa sembuh nggak, dokter? Gitu. Mungkin Oke. dokter bisa. Oke, saya jawab ya. Jadi, saya jelasin sedikit tentang anatomi mata ya. Jadi, mata kita itu kan sebenarnya bentuknya seperti, hampir seperti bola. Nah, kita bayangkan bagian depan mata atau si kornea mata itu seperti permukaan luar bola. Nah, kadang-kadang, apa namanya, ada beberapa bagian di kornea mata kita itu yang tidak halus, jadi bentuknya curve-nya tidak bagus seperti bola gitu ya. Kadang-kadang ada bagian yang melengkung atau ada bagian yang lebih oval gitu. Nah itulah yang dinamakan astigmat. Astigmat atau dikenal sama orang awam adalah mata Hmm. silinder. Nah efeknya sendiri apa? Nah, kalau efeknya ya sama dengan kelainan refraksi yang lain. Umumnya keluhannya adalah buram, apa? Kadang-kadang melihat garis itu double atau beberapa seperti huruf tertentu mungkin mereka melihatnya seperti berdempet gitu ya. Nah, itu kalau silinder tuh seperti itu. Prinsipnya sih sama dengan kelainan refraksi yang lain. Jadi ada kelainan bentuk anatomi mata gitu. Nah, kalau tentang bisa sembuh atau tidak, eh, sebenarnya kalau sembuh secara total sekarang ini belum bisa gitu. Jadi tapi kita tetap menggunakan alat bantu penglihatan yaitu kacamata gitu. Kalau sembuh Hmm. total, kalau umurnya masih kecil tidak bisa gitu. Tapi nanti kalau dia sudah mulai dewasa, bisa kita lakukan beberapa tindakan bedah refraktif untuk silindernya. Oh, Oke, oke mungkin oke. itu. Berarti cukup ini ya. Dan kadang-kadang anak tuh biasanya mengeluh nggak sih, dokter, kalau misalnya dia ada mata Hmm, silinder ini? Apa ciri-ciri anak itu biasanya yang punya keluhan seperti ini? hmm. Oke, kalau ciri-ciri sebenarnya sama dengan kelainan refraktif yang lain, biasanya apa penglihatannya buram gitu ya. Terus untuk melihat jarak jauh biasanya dia agak susah. Jadi kalau misalkan di rumah mungkin apa kalau melihat tulisan anak-anak mungkin suka memicingkan mata, suka begini kalau ngelihat Hmm, gitu. iya, Atau itu sering banget. kadang-kadang mereka berusaha apa memperjelas penglihatannya dengan cara kucek-kucek mata atau Hmm, hmm. dikedip-kedipan sering gitu. Nah, itu yang bisa kita lihat dari anak-anak. Oh, oke oke. Emang Hmm. itu juga kebetulan karena anak saya silinder, itu juga yang terjadi waktu Hmm. itu sih. Saya kira dia Hmm. begini-begini kenapa gitu. Ternyata Hmm. matanya silinder gitu ya. Hmm. Ini sebenarnya ada satu pertanyaan yang agak Hmm. nyambung pertanyaan yang tadi, tapi dari ibu yang berbeda. Ini dari Ibu Asti. Pertanyaannya itu adalah, hmm, dulu dokter anak saya kelas 2 silinder dari Hmm. SD. Ayahnya juga silinder dari kecil. Hmm. Itu keturunan atau apa, dokter? Oke, silinder dari kecil ya. Orang tuanya Hmm. juga. Nah, memang kalau silinder itu paling utama penyebabnya adalah kan kelainan anatomi mata, kelainan kornea mata. Penyebab apa dari penelitian juga ditemukan ternyata faktor genetika itu berperan penting gitu ya. Sama dengan Hmm. mata minus, misalkan mata minus juga faktor genetika juga berperan gitu. Nah, biasanya memang kalau orang tua sudah silinder, kemungkinan besar anak juga akan matanya silinder gitu. Selain itu juga kadang-kadang faktor apa ya sekarang lifestyle ya gaya hidup juga berperan. Hmm. Misalkan silindernya sebenarnya mungkin masih kecil secara genetik, tapi karena lifestyle jadinya ya berkembang makin besar ukuran silindernya gitu.
Berarti bisa aja sebenarnya anak itu bisa nggak sih misalnya Mm-mm. dia Mm-mm. memang tidak gaya hidupnya nggak terlalu sama gadget misalnya gitu. Apakah silindernya Mm-mm. bisa hanya tidak berkembang, hanya seperti itu aja, tidak mengganggu, Mm-mm. atau akan tetap sesuai usia dia bertambah? Oke. Kita nggak bisa prediksi sih ya kalau misalkan apa Mm-mm. dengan usia bertambah atau enggak gitu. Tapi memang kan banyak faktor. Faktor pertumbuhan si kornea mata juga berperan. Jadi kalau misalkan masih kecil kemudian ketemu silinder misalkan satu, misal masih silinder satu bisa aja nanti itu bertahan sampai dia besar. Karena Hmm. apa mungkin memang dari genetika silindernya tidak besar dari orang tuanya, jadi bentuk kornea matanya bertahan seperti itu. Atau bisa juga misalkan apa ya kalau tidak pakai gadget sama sekali kan juga agak jarang ya sekarang ya gitu. Mm-mm, Jadi mm-mm, betul. biasanya sih kalau zaman sekarang pasti tetap ketemunya pasti akan progres dia silindernya gitu. Tapi tidak Hmm. menutup kemungkinan juga silinder itu sampai dia umur puber biasanya ABG masih tetap segitu aja juga bisa gitu. Bisa ya. Tapi memang untuk zaman digital sekarang nggak mungkin sih kayaknya ya, Mm-mm. Dok, ya. Karena semua Susah serba ya. teknologi, lagi Uh-uh. begitu pandemi datang. Iya, dokter, mungkin itu sudah cukup jelas sih saya rasa ya untuk Mm-mm. pertanyaannya. Lalu ini ada pertanyaan lain. Jadi, Mm-mm. dokter, anak saya kan pakai kacamata minus nih. Bisa Mm-mm. nggak ya dia berkurang kalau minum jus bit, wortel, sama lemon tiap hari? Nah, itu sering banget kayak Oke, gitu. iya, ini pertanyaan umum Oh, sejuta para orang umat tua berarti, ya. dokter. Betul. sejuta Iya, sejuta iya, betul. moms gitu ya. Tetap. Jadi apa namanya prinsipnya tadi mata minus saya kasih tahu di awal adalah mata itu semakin panjang. Jadi mata kita itu, mata anak terutama itu akan semakin tumbuh seiring umurnya dia gitu ya. Sama seperti tinggi badan, pasti kan semakin tambah umur tinggi badan akan semakin tambah gitu. Betul. Nah, kandungan di apa namanya tadi lemon, beet, wortel itu kan vitamin ya. Nah, vitamin memang Mm-mm. kita perlu untuk apa kesehatan sel, pertumbuhan sel gitu. Tapi itu tidak bisa untuk istilahnya mempertahankan mata panjang bola mata segitu aja atau malah mengurangi minus. Jadi kalau mengurangi minus, bola mata kita harus pendek nih, harus pemendek. Nah itu kan nggak bisa dengan vitamin gitu. Mm-mm. Sama bayangkan dengan mungkin nggak sih kita kasih vitamin tapi tinggi badan tambah pendek itu kan juga nggak bisa gitu. Jadi kalau konsumsi itu secara umum bagus untuk kesehatan sel mata, sel retina bagus, tapi tidak untuk mengurangi minus tidak gitu ya. Malah saya sering Mm-mm. ingatkan kalau terus ada orang tua pernah kasih jus wortel setiap hari jus wortel sampai Mm-mm. anaknya nggak mau makan yang lain karena udah kenyang minum jus wortel gitu ya. Nah itu nanti malah resiko kekurangan gizi juga ada. Kemudian apa beta karotin di wortel juga nanti malah jadinya berlebihan di dalam tubuh gitu. Efeknya juga tidak Mm. bagus, malah kadang-kadang hiperkaroteninemia, jadi kuning di seluruh tubuhnya, kulitnya jadi Mm-mm. kuning, kadang-kadang gitu. Lebih bahaya kalau terlalu berlebihan ya. Jadi yang gizi seimbang aja, toh tidak akan membuat anak itu minusnya berkurang gitu. Oh, oke, oke. Nah, sedikit menyimpang dari pertanyaan Mm-mm. tadi, memang sebenarnya juga Kak, misalnya si moms ini terus-menerus memberikan jus yang berupa vitamin seperti itu, dari Mm-mm. segi kedokteran anak juga jadinya kurang bagus karena seperti kita tahu kan ya, mungkin ya biar moms yang lain juga tahu, karena jus itu dia tinggi kalori, dia rendah protein dan juga dia mengandung banyak air. Jadi pada anak-anak yang seharusnya Mm-mm. makan lebih banyak makanan padat yang tinggi protein hewani ya dokter ya buat biar anak tumbuh Mm-mm. tinggi itu malah jadinya tujuannya untuk mengurangi minus malah benar seperti kata dokter Yani tadi dia Mm-mm. jadi kenyang dia nggak mau makan makanan yang lain akhirnya dia Iya, jadi kurang gizi betul. kurang gizi. Ujungnya Mm-mm.
stunting, akhirnya dia pendek dan tidak sesuai tingkat Hmm. potensial genetiknya. Jadi memang Hmm. sekarang selama pandemi, karena banyaknya anak-anak yang online school, dari mulai Hmm. TK ya, preschool sampai dia Hmm. SMA, jadinya malah ibu-ibunya mengantisipasi nih dengan memberikan ASI, Hmm. Jus. melindungi matanya gitu. Tapi Ah. saya langsung itu bagus mungkin buat vitaminnya, tapi ternyata kelebihan seperti Hmm. kata dokter tadi si Iya. paratin itu, dan juga efek sampingnya, jadi tidak mau makan yang lain gitu untuk anak-anak yang lebih kecil Hmm. mungkin. Itu Hmm. agak berhubungan sih, dan benar kata dokter, Oke, lebih baik benar. diberikan yang sesuai, misalnya memang perlu kacamata, diberikan kacamata seperti itu ya dokter ya. Iya, betul. Hmm. Ya dokter, ini udah ada pertanyaan yang masuk. Jadi ini dari Ibu Yani. Malam dok Yani, kalau suka ketiduran pakai kontak lens, mungkin anaknya suka Mhm. ketiduran pakai kontak lens, jadi dipakai Oke. tidur dok. Ada efeknya nggak sih dokter? Bahaya nggak? Terima kasih dokter cantik lah ya, emang dokternya cantik ya. Ya Oke. baik dok. Anaknya umur berapa nih udah pakai kontak lens? Mungkin kalau udah kontak lens sudah agak remaja kali ya dokter ya. Udah Mungkin ABG ya, sudah, udah ABG. ya ABG kan, Oke, sekarang kan heeh. semua bisa dilihat dari ini ya, apa, media sosial. Jadi belajar make up aja jadi media sosial. Hmm. Oke, ya saya coba jawab ya. Jadi kontak lens itu kan dipasangkan di bagian depan mata, di kornea mata. Nah, sedangkan kornea itu adalah bagian mata yang paling tidak bisa mendapatkan oksigen dari jaringan sekitarnya, gitu. Nah, sekarang si kornea ini sudah tidak bisa dapat oksigen, kemudian ditutup dengan apa? Kontak lens, kemudian ditutup oleh kelopak mata pada saat kita tidur. Nah, kebayang Hmm, nggak tuh seseknya jadi si kornea gitu ya. Jadi ya. nggak bisa bernafas dia. Nah, resiko yang tidak bisa bernafas untuk si kornea itu adalah apa bisa terjadi infeksi. Kemudian biasanya mata akan kering karena air mata tidak bisa membasahi kornea gitu ya. Nah, setelah kering kemudian bangun tidur tiba-tiba mau ngelepas kontak lens gitu. Nah, Mm-mm. jadinya bagian lapisan paling atas dari kornea atau yang kita bilang tuh epitel kornea itu kadang-kadang melengket di bagian dalam kontak lens. Ikut lepas dia dengan si Oh, kontak lens itu. Jadi efeknya adalah luka atau erosi kornea. Nah, kalau erosi kornea sebenarnya dia bisa sembuh, tapi tetap ada risiko infeksi. Nah, yang paling kita takutkan yaitu risiko infeksi kalau dibawa kontak lens dipakai sambil tidur ya. Kita kan nggak tahu nih selama aktivitas udah kemana aja, ada kotor atau enggak kontak lensnya. Kemudian dipakailah terus selama 8 jam tidur misalnya. Nah, itu si bakteri akan senang sekali di situ karena dia akan hidup di hmm. lingkungan yang nggak ada oksigen gitu. Jadi resikonya akan menimbulkan kerusakan di kornea mata gitu. Jadi jangan jangan lupa harus selalu ingat secapek apapun kontak lens harus selalu dilepas pada saat tidur. Oh, malah menimbulkan penyakit Mm-mm. baru dan masalah baru jadinya dok Mm-mm. ya. Sebenarnya Iya kita betul. maunya biar cantik, malah jadinya Mm-mm. jadi Luka jelek jadi matanya sakit malah. Mm-mm. itu. Mm-mm. Nah, itu mungkin perhatian juga bagi moms-moms yang punya anak-anak yang baru beranjak usia remaja ya, biasanya pingin coba-coba Mm-mm. dan pingin cepat Iya besar. betul. Mungkin harus lebih hati-hati. Nah, Iya. ini ada pertanyaan yang dari tadi kita ucapin terus ya dokter ya. Jadi tentang Apa tuh? online school nih ya. Dokter, Mm-mm. kalau online school ini dari Ibu Indri. Dokter, kalau online school gini, gimana ya biar mata anaknya tuh nggak lelah, dan bagaimana mencegah anak matanya nggak minus di zaman Mm-mm. sekolah ya. Boleh ya dokter ya? Dijawab. Oke, Ibu Indri ya. Jadi kalau untuk tidak lelah, prinsip dari melihat gadget itu semua sama ya. Jadi secara teori WHO menyarankan anak-anak di bawah setahun tidak boleh melihat layar digital sama sekali. Kemudian malah kalau tidak salah rekomendasinya sampai di atas umur 12 tahun baru boleh sebenarnya ya gitu. Tapi kalau sekarang kita nggak bisa menghindar, jadi supaya nggak capek gimana? Pertama, memang sebaiknya
cahaya gadget tidak boleh terlalu terang. Jadi jangan brightness-nya harus disesuaikan sama kita, sama anak ya. Kemudian posisi belajar itu harus ergonomis. Jadi jangan sambil tiduran, sambil tengkurap kadang-kadang gitu ya. Jadi harus di meja, posisi duduknya harus bagus, itu penting. Jarak juga harus jarak tangan, jarak duduk itu juga harus sesuai dengan laptopnya kalau mereka sekolah. Nah, kemudian yang paling penting adalah durasi atau screen time. Nah, screen time secara teori memang paling bagus adalah hanya maksimal tuh sebenarnya 8 jam itu sudah maksimal sekali untuk orang dewasa. Kalau anak-anak ya harus lebih kurang dari itu ya, secara teori. Nah, untuk mencegah kalau misalkan kita batasin kan nggak mungkin juga udah 2 jam nih nggak boleh sekolah lagi kan nggak bisa ya. Betul, Gitu. betul. Jadi ada namanya itu rules of 20 di ilmu mata itu. Jadi untuk mencegah lelah setiap 20 menit kita beraktivitas dengan gadget, kita harus mengistirahatkan mata kita selama 20 detik. Nah, caranya adalah melihat sejauh 20 feet, 20 feet atau 6 meter gitu. Itu simpelnya untuk mencegah mata kita terlalu lelah atau mencegah lelahnya itu. Nah, setelah itu mungkin ya boleh kalau masih dalam waktu sekolah online schoolnya ya sudah boleh balik lagi ke Online komputernya school, gitu. betul. Tapi kayak tadi posisi semua harus diperhatikan. Kemudian setiap 20 menit mungkin diingetin nggak perlu terlalu lama, cukup 20 detik kan sebentar ya, simple Iya, juga. betul. Mungkin kalau kamarnya ada jendelanya, ajak anaknya lihat ke arah luar sedikit, ke taman gitu ya, untuk istirahat mata aja. Gitu aja cukup Oh, sebenarnya. iya sih ya dokter ya. Kadang-kadang kalau saya lagi sempat nih nemenin anak saya online school, itu anak-anak itu saat online school paling pelajaran kedua posisinya udah nggak bener lagi. Dia udah Udah nggak benar. jungkir balik, udah mulai duduknya aneh-aneh gitu kan ya. Jadi kadang memang Iya, sulit. udah Tapi capek mereka. iya, betul. Kita juga harus sebagai orang tua ya beradaptasi dengan keadaan seperti itu karena saat ini kan Iya. memang tidak bisa ya kita memaksakan untuk sangat sempurna gitu ya. Makanya yang kita lakukan mungkin usaha pencegahan ya dokter ya agar Iya, betul. Setuju. yang tadi cara-cara sederhana yang sebenarnya bisa kita lakukan di rumah. Betul. Cuma mungkin itu seperti gabungan antara ilmu kesehatan dokter anak juga dengan ilmu dari dokter mata bahwa orang tua juga mungkin atau pengasuh atau nenek kakek diberikan pesan untuk mendampingi agar Iya. mengingatkan untuk melakukan yang rules of 20 tadi ya dok ya. Iya, Iya memang agak mengingatkan sulit mungkin sih. jadi alarm ya buat anaknya ya. Betul, betul. Dan moms harus selalu ingat bahwa pada anak itu yang penting adalah konsisten, bahwa kita harus berulang-ulang melakukannya, karena anak memang harus masih dikasih tahu terus setiap saat untuk melakukan hal-hal seperti itu. Gitu, dokter. Mungkin itu udah membantu ya pertanyaan dari Ibu Indri. Lalu ini ada juga nih tentang online, masih online school. Kebanyakan Masih pertanyaan yang online. dikirimkan memang tentang online school ya dokter. Ya, lagi hits ya, lagi hits ya. Iya, betul. Ini pertanyaannya dari Ibu Ike. Dia bertanya dokter kalau main game online terus di luar online school nih, seperti yang dokter bilang tadi itu kan, habis online school mau main duluan, nonton YouTube lah, game online lah, gitu kan. Itu bolehnya berapa lama ya dok dari jarak selesai online school? Gitu. Boleh dokter silakan di. Oke, ya, makasih ya Ibu Ike. Jadi sebenarnya ya kayak tadi saya bilang di awal, secara teori tidak ada karena sebenarnya memang tidak boleh sama sekali gitu ya kalau anak-anak ya. Jadi kalau sekarang memang terpaksa sekali, paling tidak ya harus balik ke yang tadi rules of 20 lagi. Kalau misalkan masih mau main, kalau saran saya maksimal 1 jam sehari dengan istirahat di setiap 20 menitnya tetap harus ya. Jadi kalau 60 menit berarti harus 3 kali istirahat dia ya di antara itu. Ya. Atau bisa juga misalkan orang tua bikin perjanjian sama anak, habis online school tidak boleh lagi main gadget atau pindah, mungkin boleh 2 jam di weekend pada saat dia tidak sekolah gitu ya. Nah, screen time ini jangan lupa tidak hanya untuk
handphone, laptop, dan YouTube, termasuk TV. Hmm. Screen time itu termasuk ke Oh, TV oh iya, iya, gitu. Jadi iya. kadang-kadang ada orang tua yang sudah jangan main apa gadget lagi gitu, nonton TV aja. Itu sama aja gitu ya. Screen time sama aja. Saya Iya. dengan jarak yang jauh bisa membantu ya Mm-mm. TV yang saya. Pindahnya ke TV sama aja. Ya berarti emang harus melihat yang jauh-jauh ke alam berarti ya dok ya, lebih baik ya, atau Mm-mm, ya, ya jalan raya outdoor gitu. activity. Jangan ke jalan raya juga ya, bahaya. Iya betul, benar-benar. Karena emang susah ya dok ya, kayak bentar mah, bentar lagi, Mm-mm, dan namanya mm-mm. anak-anak kan yang Ya, memang terus gak ibunya juga sibuk ya biasanya. Jadi udahlah biarin aja gitu mereka main. tapi sebenarnya kalau misalnya kita tidak mau meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal Mm-mm. seperti itu, malah orang tua sendiri yang repot dan tumbuh kembang anak juga jadi ini apa terganggu dokter. Mm-mm. Ya, Salahnya betul betul. besar Mm. dan lebih banyak menyita waktu untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya bisa kita cegah dengan cara-cara yang mudah seperti tadi ya dokter Betul ya. ya. Kan mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Betul, betul sekali Betul. itu ya. Mm-mm. Apalagi untuk seperti ini ke rumah sakit takut karena banyak Mm-mm. kemungkinan terkena COVID-19 ya dokter. Jadi lebih baik Iya, kita betul. mencari di Mm-mm. rumah. Tuh, lalu ini juga ada pertanyaan lanjutan dokter. Mm-mm. Ini dari Ibu Asti, dia bertanya, dokter ini nih ya pertanyaan yang sering banget ditanyakan kalau waktu kita Oke. lagi praktek dan juga kadang ada iklannya tuh dokter untuk yang seperti Apa ini tuh? kayak dokter kalau online school pakai kacamata radiasi itu sering banget Oh, sekarang oke. Ya, ya, itu ya, ya. nggak sih dokter buat kesehatan mata? Apakah mungkin itu akan mengurangi minus yang kemungkinan terjadi kelainan refraksi Mm. yang kemungkinan terjadi? Boleh dijawab dokter? Ya, oke. Ibu, siapa tadi Asti ya? Ya Oke, betul. radiasi, kacamata anti radiasi, jadi katanya bisa melindungi dari blue light ya, blue light dari Betul. gadget gitu. Nah, sedangkan menurut penelitian blue light itu tidak lebih bahaya daripada kita menatap sinar matahari langsung gitu. Nah, Hmm. jadi sama seperti kalau kita apa namanya menatap matahari langsung, kita kan harus pakai kacamata juga tuh ya pelindung ya. Nah, kalau di apa gadget blue light malah sebenarnya menurut penelitian itu tidak punya efek yang berbahaya di mata gitu. Jadi sebenarnya yang lebih berbahaya itu adalah capeknya mata kita menatap ke layar terus. Jadi Oh, layarnya itu oke. biasanya adalah pikselnya, piksel di layar itulah yang Hmm. bikin mata itu sel-sel retina mata itu lebih apa cepat lelah, lebih kita harus fokus ke tulisan-tulisan gitu ya. Nah, sebenarnya jadi yang membuat lelah itu adalah kita terus-terusan menatap ke satu titik, satu posisi, eh, ke satu layar terus dengan posisi yang sama gitu. Hmm. Jadi apalagi kalau posisinya tidak ergonomis ya, kayak gini misalkan komputernya malah adanya di bawah pandangan mata, nah itu yang cepat bikin capek. Jadi sering salah kaprah dengan kacamata pelindung, kacamata apa anti radiasi komputer malah jadinya merasa terlindungi. Akhirnya screen time tidak dibatasi, posisinya tidak disesuaikan gitu. Itu yang justru lebih lebih penting gitu. Jadi nggak perlu pakai kacamata anti-antian, anti radiasi atau apa, tapi kalau dia anaknya matanya sudah minus, kasih kasih kacamata dengan lensa minus yang sesuai gitu. Itu udah lebih bagus daripada dia dikasih kacamata misalkan lensa minus tapi tidak sesuai, tapi dikasih apa blue light filter misalkan gitu. Hmm. Hmm. Jadi Yang lebih sesuai itu penting berarti ukuran sesuai. yang sesuai itu berdasarkan ukurannya matanya yang Iya minus itu betul. berarti dokter ya? Kalau sudah pakai kacamata ya. Kalau sudah pakai Kalau belum, kacamata. ya kalau belum pakai ya yang tadi rules of 20, posisi, kemudian apa pencahayaan di ruangan gitu. Itu lebih penting Hmm. justru. Kalau Gitu. jaraknya itu sebenarnya harus berapa dokter antara layar dan mata si anak itu untuk paling bagus? Kalau kalau jarak itu sebenarnya kalau matanya masih apa namanya tidak minus gitu ya. Sebenarnya kalau jarak kita melihat komputer itu kan termasuk jarak intermediate, jadi sekitar 45 cm gitu. Nah, Hmm. kalau kita lihat si anak sudah mulai mendekat ke layar komputer, nah harus dicek
kenapa dia mendekat? Apakah font tulisannya mungkin terlalu kecil atau mungkin font tulisannya sudah apa sesuai, tapi ternyata dia nggak ngelihat. Jadi dia akan refleks mendekat karena matanya sudah buram gitu. Jadi jarak itu nanti ada juga kalau TV ada perhitungan juga sesuai dengan apa ukuran inch TV-nya ya gitu. Tapi kalau gadget, kalau komputer dia termasuk kita harus memakai jarak intermediate sekitar 45 cm. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Mams Mary Mediarto. Jadi dia bertanya gini, supaya nggak minus sekolah online, ada pengaruh nggak dokter dengan luas atau besar kecilnya layar? Sebentar, ada pertanyaan lanjutannya lagi. Misalnya antara sekolah online dengan HP, tab, atau better dengan laptop yang layarnya lebih luas. Apakah itu berpengaruh besar kecilnya layar itu, dokter? Boleh dokter silakan dijawab. Oke, Bu Mary Budiarto ya. Jadi ini sebenarnya balik ke yang tadi. Kalau layarnya semakin kecil kan font dituliskan di layar itu akan makin kecil ya, gitu. Makin kecil, jadi otomatis pasti anak akan lebih ekstra melihat tulisan itu. Nah, lebih ekstranya gimana? Bisa dia akan semakin mendekat ke layarnya. Nah, semakin mendekat ke layar itu juga bikin cahaya itu lebih terang jadinya diterima oleh sel mata kita. Otomatis anak akan merasa lebih cepat lelah lihatnya ya. Jadi kalau terlalu besar pun tergantung nih besarnya seberapa dulu. Kalau layarnya besar tapi tulisannya kecil-kecil tidak terbaca sama aja gitu ya. Jadi harus disesuaikan juga sama kebutuhan. Kemudian jarak juga. Kalau misalkan pakai laptop layarnya besar tapi jaraknya juga terlalu dekat, itu juga nggak bagus gitu. Jadi semuanya harus ergonomis posisinya. Sebenarnya dok, kalau masih mata anak tuh tahan terhadap radiasi laptop tuh sama ya, berarti ya sesuai screen time-nya itu ya dokter ya? Iya, sama anak dan dewasa sebenarnya sama aja prinsipnya. Oke, itu mungkin juga bisa salah satu masukan bagi moms-moms di rumah kepada sekolahnya, karena kadang-kadang guru-guru saat online school itu font tulisannya itu mungkin tidak disesuaikan, karena kan untuk online school ini mungkin tidak tahu ternyata dampaknya akan sejauh seperti ini gitu ya dokter ya. Mungkin itu juga jadi masukan karena biar anak tidak harus mendekatkan matanya, seperti itu ya dok ya. Untuk anak-anak yang mungkin udah ada keluhan minus tapi momsnya mungkin tidak tahu, salah satu gejala awal adalah malah mendekatkan matanya ke layar ya dok ya, artinya dia tidak jelas atau kuram berarti ya dok ya. Ya mungkin bisa membantu untuk kepada Ibu tadi Mary ya. Lalu ini ada pertanyaan lagi dokter di kolom chat dari Mams Francisca Pratnya. Dok, suplemen yang baik untuk kesehatan mata untuk anak usia 3 tahun dan 9 tahun apa ya dokter? Oh iya, mungkin bisa dijawab. Ya, dari Mams Francisca Pratnya ya. Jadi suplemen mata sebenarnya prinsipnya semua sama aja, mau umur berapapun, suplemen ya suplemen gitu ya. Jadi isinya ya tambahan dari zat-zat yang mungkin kurang di makanan sehari-hari gitu ya. Jadi kalau suplemen menurut umur semua baik, sesuaikan dengan kebutuhan anaknya gitu. Ada sekarang bentuknya sirup, ada yang kunyah, ada yang tablet gitu ya. Kalau itu kan bentuknya sesuaikan anaknya mau yang mana. Kalau isinya prinsipnya semuanya sama aja gitu. Mau konsumsi merek A, merek B, merek C boleh bebas. Kita nggak ada rekomen harus merek ini tertentu ini paling bagus, nggak ada gitu. Jadi sesuaikan aja sama kebutuhan anaknya. Berarti ini juga sama sih sama pertanyaan yang sering ditanyakan ke dokter kalau kita praktek anak. Apa sih vitamin penambah nafsu makan? Pertanyaannya mirip. Intinya adalah vitamin adalah suplemen. Sesuatu adalah sesuatu yang melengkapi yang seharusnya dilengkapi oleh makanan yang lain. Jadi sebenarnya yang diperlukan itu adalah yang poin-poin yang dokter bilang tadi kan dokter ya, bukan vitamin yang diperlukan, tapi vitamin itu dilengkapi, tapi yang lebih penting itu adalah pencegahan yang tadi dilakukan itu ya dokter ya.
Iya. Kayak mungkin itu cukup ya untuk Ibu Moms Francisca Pratnya. Lalu ini ada lagi yang bertanya dari Ayam Lennox. Selamat malam Dokter Yani dan Dokter Laksmi. Mau tanya Selamat sekarang malam. belajarnya daring. Mm-mm. Berapa lama ini? Sebenarnya tadi udah terjawab. Nanti saya bacain aja ya. Mm-mm. Apa waktu yang Oke. baik dalam sehari mestinya anak-anak kontak dengan laptop atau HP? Terima kasih dokter. Mm-mm. Oke, Kayaknya tadi ini yang udah tadi udah kita jawab ya. Ha-ha. ya Jadi betul. jadi screen time tetap seperti tadi saya bilang, setiap kalau sekarang tidak ada batasan apa yang bisa kita fixkan, karena kita nggak bisa juga nyuruh anak berhenti sekolah online school cuman karena Mm-mm. patokan rekomendasi screen gitu. Jadi tetap setiap 20 menit istirahatkan mata, rules of 20 yang tadi saya bilang. Betul. Kemudian ya kalau misalkan memang terpaksa sekali apa sudah hari Senin sampai Jumat sekolah, ya Sabtu Minggu weekend saatnya off screen dulu gitu. Betul, betul dok. Itu sih udah cukup dijelaskan sama dokter tadi ya dokter ya. Mm-mm. Lalu ini ada pertanyaan lagi dari Moms Tami. Ini Mm-mm. mungkin udah mulai ini nih tentang penyakit-penyakit nih dokter. Dok, anak saya Oke. bintitan terus, hilang timbul. Itu kenapa ya dokter ya? Kayaknya sering banget ya itu ya masalah bintitan pada anak Bintitan. ya. Mm-mm. Oke, bintitan anak ya. Sering hilang timbul dan biasanya sembuhnya agak lama ya kalau anak-anak ya gitu. Betul. Jadi kayak bintitan itu apa sih? Saya jelasin sedikit. Bintitan itu jadi eh, adalah infeksi yang terjadi karena sumbatan di kelenjar-kelenjar sekitar kelopak mata kita. Nah, penyebab infeksinya apa? Tentu karena sumbatan. Sumbatan ini penyebab paling seringnya adalah kotoran ya. Jadi kotoran, misalkan dari tangan, gatel matanya, kucek nempel kotorannya di situ, tersumbat apa kelenjarnya. Nah, kenapa anak-anak sering hilang timbul? Ya itu tadi faktor kebersihannya. Kalau dengan dewasa kita kan bisa ya, tangan kotor nih, jangan pegang mata gitu ya. Betul. Sedangkan kalau anak-anak kita kan nggak bisa selalu pantau dia, pasti mereka akan kita nggak tahu habis pegang apa, kemudian kucuk-kucuk mata gitu. Itu yang paling sering kenapa dia sering hilang timbul gitu. Jadi kadang orang momsnya bilang ini di mata kiri, kemudian 1 bulan lagi mata yang kanan, dok kok terus-terusan gini ya gitu. Ya memang Hmm. begitu, karena faktor kebersihannya kita nggak bisa. Anak-anak pasti akan agak sulit ya mereka untuk kesadarannya secara otomatis, oh ini lagi sakit nggak boleh saya pegang, tuh agak susah gitu. Jadi paling karena faktor kebersihan yang utama. Oke, Oke, mungkin oke. gitu Dan ya. memang kayak bintitan ini kan kalau zaman dulu dibilangnya karena ngintip ya dokter ya, karena apa? Karena telur juga bisa dibilang ya biasanya. Untuk Mm-mm. alergi sama telur dan lain-lain itu sebenarnya kembali lagi ke higienitas berarti ya dok, harus sering Betul. diajari cuci tangan dan lain-lain ya dok ya. Nah kalau Ya. moms yang sekarang kan lebih banyak konsultasi melalui telekomunikasi ya dokter ya dengan Mm-mm. misalnya portal untuk pengobatan. Nah itu kadang Mm-mm. ada beberapa yang dia uh, misalnya sudah pernah diobati dengan obat A, lalu pada saat itu Mm-mm. terjadi dia akan mengobati dengan obat yang itu dan membelinya lagi dan membelinya lagi. Nah, obat di Mm-mm. pasaran ada yang tetes, ada yang salep, Mm-mm. ya dokter. Yang Mm-mm. tetes saja Betul. ada perbandingannya, ada yang misalnya ada antibiotiknya, ada yang tidak, yang seperti itu. Mm-mm. Sebenarnya boleh nggak kita tuh memberi obat kayak gitu sembarangan atau sebenarnya seperti apa yang harus kita hindari dalam membeli obat-obat seperti itu, dokter? Oke. Eh, Obat-obatan itu kan sebenarnya kebanyakan isinya adalah antibiotik ya. Nah, antibiotik itu harus diberikan sesuai pengawasan dokter, harus sesuai dengan resep dokter gitu. Jadi saya nggak menyarankan karena sudah pengalaman ini kemudian pakai obat yang sama gitu ya. Belum tentu case-nya sama, belum tentu keperluannya sama gitu. Apalagi kalau pakai tetes. Nah, tetes ini lebih bahaya lagi. Padahal kita tidak perlu pakai obat tetes, tapi karena kadang-kadang disarankan ini dulu
temennya pakai ini bisa. Betul, Ternyata betul. ternyata case-nya lain, sakitnya lain gitu ya. Terus datanglah ke apotik, kadang-kadang dikasih paling sering adalah obat X nih, obat X yang paling sering Mm-mm. dikasih. Padahal itu tidak perlu dipakai gitu, karena apa namanya, nanti kalau dipakai ya malah jadi bikin keluhan yang lain-lain lagi, bisa bikin efek samping yang lebih berat gitu. Jadi kalau untuk Hmm. pemakaian obat sembarangan, tentu saya nggak rekomendasi. Semuanya harus dalam pengawasan dokter. Kalau misalkan mau pakai obat, dicek dulu sama dokternya gitu ya. Kalau platform Hmm. online, mungkin karena saya nggak join platform online ya, saya nggak tahu gimana caranya meriksa mata di Betul, online betul. ya, agak susah gitu. Betul, dokter. Memang agak dilema juga sih dokter ya, karena kan Mm-mm, mm. kayak anak itu tidak terlalu bisa mendeskripsikan apa yang terjadi dengan matanya, yang Ya, tahu kan orang tuanya. Jadi memang lebih baik sih, apalagi itu adalah organ penglihatan ya dokter ya, lebih baik kita lebih berhati-hati dalam ya melakukan betul. obat-obatan ya dok. Tapi kalau untuk Mm. anak sendiri, lebih baik kita pakai obat yang tetes atau obat yang salep itu dokter sebenarnya. Untuk apa nih bintitan? Untuk Untuk mungkin keluhan mata merah atau berarti harus sesuai dengan keluhan ya dokter oh ya. tetap iya sesuai dengan keluhan. Nggak bisa kita kasih bentuknya tetes atau apa salep. Tidak semuanya, tidak semua apa kandungan obat tetes ada salepnya, tidak semua kandungan di salep ada dalam bentuk Betul. tetesnya gitu. Jadi harus sesuaikan dengan kebutuhannya dan dengan lokasinya, lokasi infeksinya. Itu juga beda nanti pengobatannya ya. Ya karena mungkin dalam otak kita ya mungkin ya sudah tersebar Mm-mm. juga karena kalau mata itu ya ditetes obatnya gitu kan dokter ya. Mm-mm. Padahal Mm-mm. sebenarnya itu banyak sekali obat-obat lain yang tergantung dengan jenis penyakitnya ya dokter ya. Jadi kalau Iya misalnya betul. lokasinya di mana itu sebenarnya cocoknya dengan salep atau mungkin Mm-mm. lokasinya lebih cocoknya dengan tetes seperti itu ya dok. Iya betul. Malah kadang-kadang ada yang tidak perlu obat sama sekali gitu. Betul. Itu mungkin makanya Mm-mm. baik diperiksa dulu ya dok ya, dengan Betul. lebih tetap menjalankan protokol kesehatan tentunya ya dokter. Iya. Mm. Nah ini ada pertanyaan dari Mom Starita. Dia Mhm. bertanya, dokter beredar info di kalangan Oke. mom bahwa perlu diberikan tetes mata khusus untuk menyegarkan mata, terutama anak-anak dengan online Mhm. school. Mohon Mhm. pencerahannya ya. Terima kasih dokter. Mungkin karena seperti Oke. tetes mata gitu ya dok ya mungkin ya. Iya Tetes boleh dok. mata khusus ya. Oke, kalau tetes mata secara khusus sih tidak ada. Jadi memang ada beberapa tetes mata itu untuk merefresh mata. Hmm. Jadi kenapa sih mata kita itu sering capek kalau lihat ke komputer ya? Karena kita paling penting kita sering lupa berkedip gitu. Hmm, oke. Kita terlalu fokus ngelihat, membaca, nonton, takut kehilangan momen. Kita buka terus mata kita, padahal normalnya kita harus berkedip terus kan. Nah, pada saat tidak berkedip itulah mata kita kering. Nah, mata kita kering, kemudian tidak ada air mata yang membasahi bola mata kita. Hmm, Padahal itu pentingnya berkedip. Jadi kita melumasi air bola mata kita ya. Jadi sebenarnya tetes mata yang dipakai itu fungsinya adalah menggantikan si air mata tadi yang tidak melapisi bola mata kita. Jadi daripada tetes mata khusus lebih baik ingatkan anak melihatnya jangan terlalu kadang-kadang mereka ada yang sampai melotot, ada yang terlalu fokus sampai lupa kedip, itu aja yang diingetin gitu ya. Kemudian juga biasanya lokasinya mereka belajar, misalkan di kamarnya pakai AC, terus AC-nya persis di depannya posisi kursi betul, si betul. anak gitu ya. Nah, itu juga tambah tambah berat nanti kering matanya. Jadi daripada tidak ada sih kalau kita tidak ada tetes mata khusus yang diperlukan, lebih baik diingatkan untuk selalu berkedip, kemudian mamsnya juga mengingatkan kondisi ruangnya, ruang belajarnya dia Oh, ya. betul. Hmm. Kalau pakai kipas angin juga jangan terlalu diarahkan ke anak gitu. Hmm. Itu poin penting banget ya dok ya, karena mungkin Mm-mm. suka lupa karena kita ingin membuat anak nyaman, maksudnya dia Mm-mm. entah untuk online school, jadinya dia Mm-mm. kita kasih yang AC biar dingin, anak Mm-mm. biar sekarang Mm-mm. kan anak AC ya, nggak bisa Sama panas, AC. jadi
kita kasih itu sebenarnya jadi pertimbangan juga gitu. Tapi tadi karena dokter bilang betul. kedip, saya otomatis pengen berkedip terus dari tadi jadinya takut malah saya kering. Seperti itu ya. Jadi itu nanti akan menjadi suatu pengetahuan tambahan kepada para moms yang Ya, lain. ya info tambahannya. Betul. Lalu ini ada pertanyaan lagi nih dokter dari Oke. Ibu Mei. Apa sih dokter yang menyebabkan anak iritasi atau merah matanya dokter? Itu kan dokter. Iritasi atau merah. Oke, jadi kalau mata merah itu sendiri paling kita harus cek dulu ini infeksi atau bukan infeksi. Infeksi nanti tergantung juga kalau kalau sering apa yang dia rasakan gitu ya, apa keluhannya, kemudian apa namanya gejala yang ditemukan apa gitu, yang kita lihat di anak itu apa. Nanti tidak ada sih sebenarnya penyebab paling sering itu apa nggak ada gitu. Jadi mata kalau capek pun ngelihat gadget pun pasti akan merah ya. Nah, merahnya juga bisa juga tuh non infeksi, misalkan hanya kecapean, kering matanya itu juga bisa bikin merah gitu. Jadi bukan hanya anak aja, orang dewasa pun sama gitu. Oh iya. Bentar, dok ya, karena kadang-kadang ada anak mata anak kan yang suka Mm-mm. belekan, yang itu kan dok ya, terus Ya, atau merah. Ini itu kita harus cari tahu penyebabnya ya dok, baru kita menentukan betul. apa yang harus kita lakukan dan pasti Ya, atas ini apa pemantauan dari dokternya juga ya dok ya. betul. Mm-mm. Iya, betul. Mungkin terus ini ada pertanyaan lagi. Dia dari Ibu Mm-mm. Rinda. Dia bertanya, oh ini dokter, bulu mata anak saya kan suka panjang, suka Mm-mm. masuk-masuk ke mata, nggak apa-apa ya dokter? Mm-mm. Apa perlu dipotong? Ya gitu. Karena bulu mata Oke. anak lantik itu kan termasuk kriteria anak menggemaskan ya dok ya. Tapi apakah boleh terus-terusan panjang bulu matanya? Apa kalau udah dewasa kan jadi nggak perlu di extension gitu Ya, kan dok? extension ya. Oke. Oke, Baru jadi bulu mata panjang sebenarnya nggak perlu dipotong ya, kecuali misalkan apa namanya menimbulkan keluhan. Jadi misalkan kelopak matanya posisinya membalik ke arah dalam, jadi si bulu mata itu akan menggesek bola mata. Nah, kalau itu sebaiknya jangan langsung dipotong, karena kalau langsung dipotong nanti ujung-ujung sisa apa bulu mata yang terpotong itu kan ada lebih tebal daripada ujung folikelnya ya. hmm, Jadi malah nanti akan menimbulkan keluhan lain, akan luka lecet dan sebagainya gitu. Jadi kalau misalkan panjang bulu mata panjang tapi tidak mengganggu, biarkan saja gitu loh. Tapi kalau bulu hmm, matanya panjang atau malah bulu matanya pendek tapi mengarah ke dalam, menimbulkan keluhan, lecet di mata, ikuti instruksi dokternya nanti gitu. Jadi tidak oh, perlu langsung digunting karena takut, itu nggak perlu gitu ya. gitu. Karena agak ngeri juga saya bayangin Mm-mm. itu ya, memotong bulu mata anak. Kalau saya Iya, sendiri nanti belum anaknya pernah tiba-tiba gitu. tiba-tiba gerak gitu kan bahaya jadinya. Iya, tapi kalau Mm-mm. dari ajaran dulu sih ya dokter ya, Mm-mm. dipotong aja dulu matanya biar lentik, mata anakannya katanya ya. Ya memang agak mengerikan sih kalau untuk wah gitu. Iya dokter, mungkin ini ada pertanyaan lagi ya dokter ya. Mm-mm. Dokter ada nggak sih syarat-syarat kacamata yang baik yang perlu kita beli buat anak kita yang minus atau silinder? Apa perlu yang Syarat mahal banget? Apa perlu mahal merek banget. tertentu? Bagaimana gitu? Mm-mm. Kalau untuk anak, Oke, ya syarat kacamata yang baik sebenarnya simple aja. Ukuran minus atau plusnya sesuai, kemudian nyaman dipakai sama si anak gitu ya. hmm, Itu aja yang paling penting. Jadi jangan kasih anak itu ukuran kacamata yang under koreksi atau over koreksi. Nantinya malah bikin dia nggak nyaman karena timbul keluhan pusing atau timbul keluhan apa sudah dipakai tapi masih buram, jadi efeknya dia tidak akan mau pakai lagi gitu, atau terlalu ukuran nggak sesuai atau over koreksi si anak jadi merasa malah pusing pakai kacamata ini, akhirnya tidak dipakai lagi. Itu yang paling penting, powernya harus sesuai. Kemudian kedua harus si anak itu nyaman atau enggak pakai kacamata itu. Jadi jangan dilihat hanya bagus nih modelnya, apa warnanya cantik gitu, tapi betul. ternyata di anak misalkan bridge-nya tidak nyaman, di dia sakit, kemudian tempelnya mungkin sakit, tidak, jadi dia akan sering naik turunkan kacamata, itu malah nggak nyaman buat dia gitu ya.
Jadi menurut saya nggak perlu mahal, nggak perlu anti radiasi, anti Betul, apa. Yang anti. penting adalah powernya sesuai dan si anak nyaman memakainya. Itu aja yang penting. Ya kadang kalau orang tua kan gimana caranya tuh kacamatanya nggak hilang gitu kan dok, kadang diratai gitu ya kalau anak saya Dikalungin. gitu. Iya. Iya, dan kadang ibunya juga kayak, "Ih, cantik nih pakai yang ini aja biar Mm-mm. warna pink." Ada anaknya sebenarnya nggak suka atau nggak nyaman gitu ya dok Mm-mm. ya. Iya, Jadi memang harus betul. disesuaikan ke anaknya lagi gitu, Mm-mm. dokter ya. Lalu ini ada pertanyaan nih dokter, karena pertanyaannya cukup banyak ya dok kalau tentang mata, karena Oke. Mm-mm. ini apa, semenjak pandemi ini banyak keluhan orang tua tuh nggak hanya penyakit infeksi pada anak aja atau penyakit-penyakit lain, Mm-mm. tapi malah mata yang seperti itu mulai timbul keluhan-keluhan dampak dari online Benar-benar. ini, betul. Mm-mm. Nah, ini mungkin ini dari moms yang tidak menyebutkan namanya ya dokter ya. Jadi Mm-mm. dokter, anak-anak itu boleh dilasik nggak sih dokter? Dan kalau minusnya Mm-mm. kegedean, apa umur berapa harus mulai dilasik Dilasik. gitu? Oke. Anaknya umur berapa nih? Nggak ada info anaknya umur berapa? Eh, enggak sih dokter ya, mungkin udah cukup besar Oke. kali kalau seperti ini dok ya. Oke. Jadi kalau lasik itu tidak segampang itu ya. Oh, minus nih di lasik gitu ya. Jadi Betul ya. banyak syaratnya. Pertama umur. Umur itu minimal harus 18 tahun. Jadi tunggu sampai dia besar baru bisa dilasik. Oke. Kemudian kedua, eh, refraksinya atau kondisi refraksi mata si anak itu harus stabil minimal 1 tahun. Jadi nggak bisa misalkan si anak sudah umur 19 tahun, kemudian sekarang minusnya misalkan 5, tapi setiap 3 bulan nambah jadi 5,3, 5,5 atau jadi 6 gitu ya. Itu nggak bisa. Jadi harus kondisi refraksi mata harus stabil dulu selama 1 tahun gitu. Nah, kemudian minusnya biasanya sekitar minus 10 sampai 12 itu masih bisa, tapi juga tidak selalu. Jadi harus banyak pemeriksaan yang harus dilakukan lagi oleh dokternya, apakah kondisi kornea matanya memungkinkan atau tidak untuk dilasik, baru bisa dilakukan gitu. Jadi Hmm. banyak syaratnya ya, tidak segampang itu. Udah nggak apa-apa biarin pakai kacamata nanti gede dilasik gitu. Oh Kadang-kadang iya, kan suka bukan gitu orang tua ya. bukan jawaban dari semuanya lasik itu ya dokter ya. Betul, Betul. iya. Karena bahkan harus minimal 18 tahun ya. Berarti selama Iya. misalnya dia diketahui diagnosisnya itu di umur Mm-mm. 7-8 tahun, itu masih bisa bertambah Mm-mm. lagi dok sesuai usianya ya dokter ya. Makanya ditetapkan sampai umur Bisa. 18 Mm-mm. tahun Bisa baru sekali bertambah dilakukan. lagi. Mm-mm. Oh iya benar, karena kan sekarang kita sangat mudah ya dok untuk mencari informasi di sosial Iya. media atau lain-lain. Jadi Mm-mm. mungkin menjadikan moms-moms itu ya udah cari yang jalan pintas aja, dilasik aja Mm-mm. kayak gitu Mm-mm. mungkin. Mm-mm. Jadi eh, sangat bagus sekali karena dokter telah memberikan informasi yang cukup baik untuk si momsnya ya dok ya. Iya, Hmm. iya. Dan oh ya jangan lupa kalau mau dilasik itu kondisi retina matanya harus bagus. Jadi tidak boleh amblyopia atau mata malas gitu ya. Jadi mata malas itu adalah kondisi di mana eh, kondisi saraf matanya kita lihat masih bagus, tapi diberi kacamata ukuran berapapun ternyata nggak bisa, refraksinya nggak maju gitu. Jadi penglihatannya Hmm. tetap buram. Nah, apa sih yang sering bikin amblyopia itu? Orang tua sering takut ngasih kacamata ke anaknya waktu dia masih kecil. Jadi Hmm. sering nih kasusnya, jangan dikasih kacamata deh dok, anak saya masih kecil gitu. Nah itu justru salah. Justru karena dia masih kecil, kita kasih dia kacamata sesuai ukurannya. Jadi nanti saraf matanya dia terangsang dengan baik, penglihatannya dia maksimal. Nanti pada saat misalkan dia sudah umur 18 tahun, dia mau lasik, bisa memenuhi syarat untuk lasik gitu. Betul betul. Karena kan sulit ya. Kadang ada orang tua yang denial kalau Mm-mm. misalnya anaknya Mm-mm. didiagnosa sebagai kelainan refraksi, ya balik lagi kasih jus aja gitu kan ya dokter ya. Iya, terus Memang hoaxnya ada. juga sering nih yang saya sering dengar.
kalau dikasih kacamata malah minusnya nambah terus gitu, jadinya nggak mau Oh, dikasih. betul. Nah, itu juga hoax ya, jadi jangan didengerin ya, moms yang dapat Betul, betul. info-info seperti itu salah ya. Ya, jadi memang harus kita agak pintar dalam memilah-milah informasi di zaman digital ini Mm-mm. berarti ya dokter, karena ada Mm-mm. beberapa malah yang salah gitu, jadi malah tidak Ya. tertolong pakai jadinya kelainan refraksinya ya dokter ya. Iya, Mm-mm. eh, ini sih ada beberapa pertanyaan lagi dokter, tapi memang Mm-mm. waktunya sudah agak mepet ya dok ya. Cuma satu pertanyaan Oke. aja saya bacakan. Ini Mm-mm. dari Ibu Kadek. Dokter, saya tinggal jauh dari sarana kesehatan, katanya dokter. Mm-mm. Eh, Sebenarnya kegawatan apa sih yang harus saya bawa segera ke dokter mata apabila anak saya eh, ini terkena penyakit mata? Mungkin maksudnya Moms Kadek ini penyakit infeksi pada mata anak kali ya dok ya? Yang gawat darurat tuh yang seperti apa sih sebenarnya gitu dok? Boleh dokter? Gawat darurat ya. Oke, kalau gawat darurat itu sebenarnya kalau di mata adalah mengancam penglihatan gitu ya. Jadi bukan mengancam nyawa aja, jadi Ji. mengancam penglihatan si anak gitu. Nah, apa sih yang bisa mengancam? Kalau kacamata mungkin kita nggak masukkan dia ke gawat darurat ya gitu. Nah, kalau penyakit infeksi ada satu apa ya, penyakit infeksi misalkan si anak ini matanya merah, kemudian keluhannya nyeri sekali, Hmm. kemudian bisa kita lihat misalkan si anak itu matanya memutih. Nah, itu bisa aja ciri-ciri dari glaukoma pada anak misalkan. Nah, itu Hmm. termasuk kegawat daruratan mata. Kalau infeksi harus dilihat juga mengancam penglihatan si anak atau enggak gitu ya. Kalau misalkan keluar kotoran sedikit, mungkin kita nggak masukkan dia gawat darurat ya. Tapi kalau misalkan eh, apa namanya infeksinya berbulan-bulan, kemudian ada bintik putih, anak jadi tidak bisa melihat. Nah, misalkan adalah ulkus kornea atau luka di kornea Hmm. mata, Oke. itu termasuk gawat darurat gitu. Jadi balik ke prinsip yang tadi, kalau dia mengancam penglihatan sudah termasuk kegawat daruratan mata gitu. Jadi langsung ke dokter mata ya untuk dicek. Oke, jadi mungkin itu keadaan-keadaan yang bisa membantu moms kadek ini mungkin lebih cepat membawa Mm-mm. anaknya ke dokter mata Mm-mm. ya dokter ya. Betul. Oke dokter, ini waktunya sudah habis dokter. Sebenarnya sih masih ada beberapa Hmm, pertanyaan lagi ya dok ya. Cuma kayaknya nggak cukup waktunya. Yang pasti sih dokter oke. mungkin bisa kita buat sesi 2 juga kalau seperti ini dokter. Karena kalau Oke. pertanyaan banyak gitu kan dokter ya. Tapi sebelum kita menutup jumpa kita hari ini, saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari tentang perbincangan kita ya dokter ya. Jadi Ya. kesehatan mata pada anak ini memang hari ini kita lebih banyak membicarakan tentang kesehatan mata pada saat pandemi ya dok. Gitu. Jadi yang Hmm, dokter tadi tekankan itu adalah menjaga mata anak tetap sehat di saat pandemi, yaitu dengan moms harus mengetahui tentang beberapa poin yang harus dijaga, yaitu cahaya pada gadgetnya, posisinya harus ergonomis, betul ya dokter ya, betul, saat betul. melakukan tatap online school atau yang seperti itu. Jarak tangan dan juga jarak duduk harus sesuai, itu yang dokter rekomendasikan adalah 45 cm ya dokter ya. Mm-mm. Dan sebenarnya layar itu tidak terlalu berpengaruh, tapi yang harus kita pertimbangkan adalah font tulisan dari saat anak itu sedang online school agar anak tidak terganggu Mm-mm. dan tidak matanya terlalu dekat ke layar gitu ya dok. Mm-mm. Dan durasi yang maksimal disarankan adalah kurang dari 8 jam, tapi mungkin Ya, disesuaikan dengan lamanya online school, yaitu dengan rules of 20 ya dok. Jadi melihat betul. dari layar itu kita istirahatkan sebentar matanya, sekitar 20 detik, itu melihat sekitar Mm-mm. 20 feet ya dokter ya. Jadi setelah Ya. itu anak bisa melanjutkan kembali uh, acara dengan sekolah online-nya. Gitu ya dok. Lalu untuk pertanyaan-pertanyaan sampingan seperti kacamata radiasi, lalu Mm-mm. vitamin tetes pada anak itu Mm-mm. sebenarnya bukan tidak membantu, tapi itu hanya melengkapi saja. Yang paling penting malah Ya, cara pencegahan tadi yang dokter sebutkan itu, betul ya, ya dokter? Ya, terutama betul. juga dengan tadi informasi tambahan adalah
melihat dari keadaan si ruangannya, yaitu jangan sehingga mata menjadi kering, dan sarankan anak untuk lebih sering berkedip ya dok ya, untuk mengistirahatkan dan membasahi mata. Gitu. Mungkin Tapi kalau ada yang berkedip terlalu sering itu harus hati-hati juga. Mungkin dia minus ya. juga moms juga harus udah mulai lebih aware ya dok, dengan kayak keluhan-keluhan yang terjadi pada anaknya, seperti lebih mendekatkan matanya karena tidak melihat pada saat melakukan sekolah online, atau memicingkan mata, memerengkan matanya seperti itu. Dan juga jangan termakan banyak hoax-hoax yang terjadi di sekarang ini, seperti lebih baik meminum jus daripada pakai kacamata, dan pakailah kacamata yang sesuai ukuran ya dok ya. Tuh, mungkin dokter ada yang mau ditambahkan dokter? Apa lagi ya? Mungkin cukup sih ya seperti itu secara umum. Yang penting apa namanya, harus lebih aware, jangan terlambat, dicek ke dokter mata, kemudian nggak usah takut ke dokter mata, dan tidak usah takut kalau anak itu harus pakai kacamata. Justru itu akan membantu supaya penglihatannya dia baik dan maksimal gitu. Kalau penglihatannya baik dan maksimal juga kan anak belajarnya nyaman, prestasinya juga bagus ya. Kemudian nanti di umur dia dewasa mungkin ada beberapa profesi yang dia mau yang memerlukan penglihatan yang bagus. Jadi untuk masa depan si anak juga, jadi nggak usah takut kalau anak harus pakai kacamata. Iya, jangan bentuk kacamata sekarang bagus-bagus ya dokter ya. Sebenarnya bagus aja ke anak, kayak lucu mungkin ya. Iya. Saya juga seneng kalau diajak milih-milih apa yang warna-warna gitu kan. Shopping ya, shopping. Iya dokter, nggak terasa ya dokter, sudah hampir 1 jam kita bersama di sini. Mungkin kita harus mengakhiri sesi talk with the expert ini, dan terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak dokter atas dokter sudah bersedia untuk diundang ke Anakku Sehat ID. Terima kasih. Sangat banyak dokter. Dan mungkin lain kali kalau misalnya kita ada sesi lagi, dokter boleh ya dokter ya dihubungi untuk kembali. Siap. Dan mungkin untuk moms-moms mungkin dokter Yani juga menjadi salah satu pilihan dalam ini apa, sebagai dokter yang untuk menjaga kesehatan anaknya apabila ada keluhan ya dokter ya. Semoga dokter selalu sehat. Oke, terima kasih. Saya akhiri acara ijelasnya hari ini ya dokter ya. Semoga dokter selalu sehat dan terima kasih, sehat selalu. Terima kasih. Bye.